Ya, Saudara Desa Arjo Wilangun, Kecamatan Kalipre, Kabupaten Malang, Jawa Timur mendapat penghargaan Desa Migran Produktif berkat peran serta perangkat desa serta pendampingan dari akademisi. Kini para mantan pekerja migran Indonesia atau PMI yang sudah purna dapat mandiri dengan berbagai usaha. Di antaranya adalah dengan membuka toko, ternak hewan, serta membuat keripik singkong. Kondisi Desa Arjo Wilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ini terletak berdampingan dengan hutan milik perhutani, sehingga sebagian besar masyarakatnya bertani. Tekanan ekonomi hanya bekerja sebagai buruh tani di kampung halaman memicu mereka merantau ke negeri orang. Dari data di kantor desa, sedikitnya 700 orang saat ini masih aktif menjadi pekerja migran Indonesia (PMI), 200 orang diantaranya laki-laki dan 400 orang sisanya perempuan. Mereka bekerja di berbagai negara seperti Hong Kong, Taiwan, Korea, Singapura, Arab, dan Malaysia. Sedangkan pekerja migran yang sudah purna di desa ini mencapai 800 orang. Desa Arjo Wilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ini merupakan salah satu desa yang terkenal sebagai desa TKI. Keberadaan para PMI tersebut ada yang sukses, tapi tak jarang para pejuang devisa itu pulang tinggal nama. Untuk itu, pihak pemerintah desa saat ini memberikan layanan dan pendataan khusus bagi warganya yang berkeinginan mencari pekerjaan di luar negeri. Berkat pendataan dan proses menjadi pekerja legal di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker Republik Indonesia sudah menetapkan 2 desa di Kabupaten Malang sebagai desa TKI atau Desa Migran Produktif Desmigratif di Kabupaten Malang. 2 desa itu adalah Desa Arjo Wilangun, Kecamatan Kalipare, serta Desa Prongkal, Kecamatan Gondang Legi. Sementara bagi para pekerja migran yang sudah memiliki modal maupun sudah purna, ketika mereka kembali ke desa banyak yang memiliki usaha seperti membuka bengkel, pertokoan, peternakan, dan pembuatan aneka olahan keripik. Telah di kampung karena banyak saudara, teman, telah pulang dari Arab maupun dari Brunei, dari Singapura, sebagian seperti ibu-ibu, ada yang bantu di rumah, itu orang dari mantan TKI semua. Jadi TKW, TKI, kalau yang saya sendiri tidak lama di Brunei, karena saya ingin coba usaha di kampung, pengalaman saya di sana, karena saya di sana di Kilang. Setelah dipulang di kampung, ibu-ibu yang sudah usianya lanjut tidak bisa keluar, lalu sebagian saya tampung untuk membantu saya produksi. Seperti ibu-ibu yang membungkus itu rata-rata dari luar negeri gitu, Pak. Ya, saya membentuk kelompok khusus ibu-ibu untuk membuat produk keripik paruh daun singkong. Bahan dasarnya dari daun singkong untuk memberdayakan ibu-ibu setelah pulang dari luar negeri. Sebelum pandemi ini pesanan lumayan, dengan adanya pandemi sangat berkurang sekali. Kami berharap ada pendampingan dan memberi tambahan ilmu ke kami dan kelompok agar bisa usaha kami semakin besar dan ibu-ibu semuanya tidak kembali ke luar negeri. Guna menerapkan tugas mendidik, meneliti dan pengabdian masyarakat, Leli Indah Mindarti, salah satu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, melakukan pendampingan bagi para mantan pekerja migran Indonesia di Desa Arjo Wilangun. Tak hanya proses pembuatan keripik, namun bagaimana produk tersebut bisa diterima di pasaran. Maka kami berupaya dari sejak awal di 2016 kami mulai menggalang kerjasama untuk penelitian dan pengabdian kami di desa ini. Nah, upaya yang kami lakukan adalah dengan mendampingi mereka dengan berbagai bidang usaha yang telah dilakukan. Nah, di situ banyak sekali hal yang sudah kami dapatkan di sini. Kami mendampingi dalam usaha yang dilakukannya, mulai dari bagaimana upaya untuk ibu-ibu membuat keripik singkong, ya seperti yang kita lihat ini. Kemudian upaya ibu-ibu untuk membuat
keripik paru yang dimotori oleh Bu Ririn tadi ya, ketua kelompoknya. Nah, ini kami berusaha untuk mensupport apa yang diperlukan oleh mereka. Sementara itu, bagi pemerintah Desa Arjowilangun, adanya pendampingan dari berbagai pihak sangat membantu bagi para pekerja migran yang sudah purna, sehingga perekonomian mereka masih bisa tumbuh. Yang jelas dengan pendampingan itu ekonomi jelas semakin yaitu membaik, dan paling tidak juga dia bisa yaitu berupaya menjadi orang wira swasta, tidak hanya menjadi yaitu atau boleh katakan buruh di luar negeri atau TKI, TKW. Kemudian dia juga mempunyai yaitu keinginan dari luar negeri bahwa modal dipergunakan untuk bangun di desanya sendiri. Desa yang berpenduduk mencapai 16.000 jiwa ini memiliki 5 dusun, yang semuanya tertata rapi serta terbangun semi-modern. Semua itu berkah dari mayoritas warganya mengadu nasib di luar negeri. Kontribusi juga diberikan kepada para buruh migran untuk membangun desa lebih maju. Hasil swasembada digunakan untuk memperbaiki drainase kampung, membangun pos kamling serta jalan desa. Sejak tahun 2009 tersalur sekitar 1,5 miliar lebih dana swasembada yang mayoritas dari buruh migran.